Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, yuk ketahui 10 keputusan manajemen operasional. Yang pertama ada perancangan produk dan jasa, dan kedua pengelolaan kualitas. Yang ketiga perancangan proses dan kapasitas. Yang keempat ada strategi lokasi, dan yang kelima ada strategi tata letak. Yang keenam ada sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang nomor 7 ada manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Yang nomor 8 ada persediaan, perencanaan, kebutuhan bahan baku, dan JIT atau just in time. Di nomor 9 ada penjadwalan jangka menengah dan jangka pendek. Lalu yang terakhir nomor 10 ada perawatan atau maintenance. Selanjutnya, manajemen operasional itu sendiri apa sih? Terus contoh salah satu penerapan manajemen operasional dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Yuk disimak baik-baik. Manajemen operasional atau terkadang disebut juga manajemen produksi dan operasi merupakan berbagai ilmu dan seni pengelolaan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Produksi atau penciptaan produk, baik barang atau jasa, merupakan hasil keluaran dari suatu operasi, sehingga operasional dan produksi hampir tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung serta berkaitan satu sama lain dalam suatu manajemen. Tidak hanya di perusahaan, secara tidak sadar kita juga menerapkan salah satu dari 10 keputusan manajemen di kehidupan sehari-hari. Salah satunya, keputusan yang sering kita lakukan adalah terkait manajemen kualitas. Secara teori, manajemen kualitas adalah kumpulan metode untuk memastikan suatu proses atau produk memberikan output sesuai yang dijanjikan. Dalam keputusan terkait manajemen kualitas di kehidupan sehari-hari, akan dibutuhkan kemampuan untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana menerapkan standar kualitas dan mutu dari produk yang kita gunakan. Lalu, apakah standar mutu produk sudah terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari? Lihat deh, ini tepung terigu yang biasa aku beli loh. Walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya bagus. Oh iya, aku pikir merek dan kualitas produk itu nggak penting. Yang penting harganya lebih murah. Padahal, mutu dan kualitas bahan yang digunakan sehari-hari merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, atau produk lainnya. Kita harus memperhatikan sumber, asal-usul, dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang dan jasa yang kita gunakan. Dengan memperhatikan mutu dan kualitas, kita dapat memastikan bahwa barang dan jasa yang kita gunakan aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memeriksa label dan membeli dari produsen dan toko yang terpercaya, serta memasak dan menyimpan bahan makanan dengan benar agar nutrisi dari kualitasnya tetap terjaga. Dengan melakukan hal ini, kita dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita sendiri, serta mempromosikan keamanan dan kualitas bagi orang lain. Terus cara kita pilih produk yang berkualitas dan bermutu itu gimana sih? Pertama-tama, kita harus mengetahui standar dan mutu dari produk yang kita mau beli. Misalnya sabun, kita tentunya pilih produk yang bebas bahan kimia kan? Tentunya untuk menjaga kesehatan kulit kita agar tidak kering. Iya sih, benar juga. Terus cara kita pilih produk yang sesuai dengan kriteria yang kamu sebutin tadi gimana? Caranya kita bisa lihat informasi pada kemasan produk tersebut. Lalu kita juga bisa melihat review-review yang jujur dari customer yang lain. Iya sih, bener. Aku makin paham nih sekarang. Makasih ya untuk informasinya. Aku lebih aware nih sekarang buat pilih produk. Aku juga kayaknya bakal coba produk dengan kualitas yang berkualitas juga nih sekarang.
segar banget. Kita harus beli deh. Oh iya, tapi kayaknya ini mahal deh. Ya tentu saja mahal, soalnya kan ini segar, rasanya pasti manis. Terus yang terpenting juga gampang busuk sih. Ya bener juga sih. Yaudah deh, kayaknya kita harus beli buah ini. Iya. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan faktor harga dalam memilih produk yang berkualitas. Kita harus mencari produk dengan kualitas yang baik namun tetap terjangkau sesuai dengan anggaran yang kita miliki. Terakhir, setelah memilih produk yang dianggap memiliki kualitas yang terbaik, kita perlu memastikan bahwa produk tersebut dirawat dengan baik agar dapat bertahan lama dan memenuhi kebutuhan kita dengan baik.